Shalom, kembali lagi di Pomkris Talk Show edisi bulan ini di bulan Juni. Nah, sebelum kita memulaikan kegiatan kita, sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang masih kau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau tahu kami akan memulaikan Pomkris Talk Show kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga narasumber kami Kak Dian yang akan membagikan pengalaman atau sharingnya, biarlah Bapak apa yang dia sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Berta Lawrence Tandoapu. Saya akan menjadi host pada hari ini. Nah, di samping kiri saya ada narasumber kita Kak Dian. Mungkin Kak Dian boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman dulu. Halo, shalom semuanya. Perkenalkan, saya Dian Ayu Merdekawati. Kalian bisa panggil saya Dian. Latar belakang pelayanan saya adalah The Missioner Ketua Pemuda di GKSD Immanuel Palu, dan pada hari ini berkesempatan diundang oleh teman-teman Pomkris untuk bisa sharing sesuatu di siang hari ini. Oke, terima kasih Kak Dian. Nah, demikian perkenalan singkat kita dengan Kak Dian. Nah, teman-teman, tema kita pada hari ini itu adalah tips melawan insecure. Jadi sedikit mengantar Kak, ini berdasarkan pengalaman kita itu pasti banyak orang itu pernah merasa insecure pada dirinya atau tidak percaya diri. Bahkan di pelayanan saja mungkin banyak teman-teman yang merasa kurang mampu atau tidak pede untuk dipilih. Contohnya seperti WL. Kadang-kadang saya juga seperti itu Kak. Jadi bagaimana kira-kira menurut Kakak tips-tips melawan rasa ketidakpercayaan diri tersebut? Mungkin Kakak boleh jelaskan. Oke, mungkin kalau untuk menjelaskan hal ini kita harus sepakat dulu. Kita bicara dari sudut pandang mana dan hal apa yang akan kita jadikan definisi kita atau titik tolak ukur kita mendapatkan tips-tips ini. Kalau misalkan kita lihat majalah, biasanya tips untuk menjadi percaya diri adalah memperbaiki penampilan, appearance kamu, dan semakin menambah percaya diri seperti itu. Tapi di sini kita sepakat dulu bahwa kebenaran yang akan kita pakai mendefinisikan tips untuk tidak insecure itu apa? Kita mau pakai Alkitab, karena Alkitab adalah sumber kebenaran yang tertinggi dan sumber kebenaran yang mutlak daripada Allah sendiri. Jadi kalau kita bicara dari Alkitab, kita melihat apa itu insecure. Sebelumnya kita mau definisi insecure itu apa sih? Kita mau tahu definisi insecure itu apa. Kalau Berta sendiri, insecure itu apa menurut Berta? Jadi kalau menurut pendapat saya sih, insecure itu kayak rasa kurang percaya diri atau kita rasa tidak mampu untuk melakukan itu, begitu. Oh, oke. Thank you Berta. Jadi kalau kita buka kamus bahasa Inggris, insecure itu adalah perasaan tidak aman. Nah, biasanya kalau orang merasa tidak aman itu karena ada sesuatu yang mengancam. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita kayak lagi pelayanan ya, kita kan lagi aman nih. Sekeliling kita lagi tidak ada kondisi yang ribut, tidak ada orang yang sedang bawa parang ke kita. Kita lagi sendirian dalam kondisi yang tenang, aman. Tapi kenapa kita bisa tetap merasa tidak aman alias insecure tadi? Ternyata ada banyak hal yang mempengaruhi hal itu teman-teman. Dan di Alkitab sendiri, insecure itu terjadi pertama kali adalah ketika di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Merasa tidak aman ya, kalau kita beranjak pada pengertian merasa tidak aman itu, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, mereka kemudian mendengar suara langkah kaki Tuhan di Taman Eden, dan waktu itu mereka tahu bahwa Tuhan ada di taman. Saat mereka tahu Tuhan ada di taman, mereka merasa takut. Nah, takut di sini bisa kita artikan seperti rasa tidak aman, terancam. Mengapa seperti itu? Padahal sebelumnya mereka hidup bersama, Adam dan Hawa, bersama Tuhan di Taman Eden, hidup harmonis, dan mereka bahkan bahagia memuliakan Tuhan. Tapi kenapa sejak mereka memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu, mereka merasa takut kepada Tuhan. Tapi takut yang di sini bukan seperti takut di Amsal 1 ayat 7 ya, bukan takut akan Tuhan adalah penuhan pengetahuan, bukan jenis takut seperti itu. Mereka takut, merasa takut terancam sampai mereka menyembunyikan diri. Nah, ternyata itu bermula dari pertama ya. Kita nanti akan melihat di sini ada 3 hal yang menjadi titik-titik yang menjadi
akar atau poin-poin yang harus kita highlight, yang harus kita tekankan. Pertama, Adam dan Hawa saat itu melakukan hal yang pertama, yaitu kesombongan. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka melakukan kesombongan di mana mereka merasa kalau mereka bisa menjadi Tuhan buat diri mereka. Ketika ular bilang kalau kau makan buah ini, kau bisa tahu yang baik dan buruk. Dan mereka tidak mau bergantung sama Tuhan. Jadi mereka memilih untuk saya mau diri saya menjadi Tuhan bagi diri saya sendiri. Kemudian itu adalah rasa sombong. Bermula dari rasa sombong. Kemudian kedua, ketika mereka sudah makan, mereka mulai jatuh ke dalam dosa. Nah, dosa sendiri teman-teman, kalau di Perjanjian Baru, dosa itu dalam bahasa Yunani artinya hamartia, yaitu melenceng dari sasaran. Pernah nggak lihat pemanah? Kemudian ketika mereka memanahkan sesuatu ke suatu sasaran, tapi arah anak panah itu melenceng gitu, dia pergi ke arah yang lain. Nah, seperti itulah pengertian yang diberikan Alkitab di dalam Perjanjian Baru, yaitu hamartia, melenceng dari sasaran. Awal mulanya manusia diciptakan untuk memuliakan dan menikmati Tuhan, tapi karena adanya jatuh dalam dosa sehingga manusia melenceng dari apa yang tujuannya sebenarnya. Bagaimana manusia sudah diciptakan, dia melenceng dari apa yang Tuhan inginkan buat dia. Demikian dengan cara kita memandang dunia ini. Cara kita memandang Tuhan itu melenceng. Terbukti dari tadi Adam dan Hawa yang dulunya memandang Tuhan sebagai pribadi yang baik, pribadi yang selalu bisa bekerja sama ya di dalam Taman Eden. Tapi kemudian mereka melihat Allah itu sebagai sosok yang mengancam. Jadi dosa itu melencengkan pikiran kita, mengaburkan pikiran kita, termasuk pada diri kita sendiri. Kita mulai melihat diri kita bukan sebagai ciptaan, kita mulai melihat diri kita sebagai Tuhan. Lalu kita mulai melihat orang lain di sekeliling kita sebagai ancaman juga. Dia adalah rival saya. Kalau dia merasa tinggi, saya akan menjadi rendah. Kalau saya bisa menjadi tinggi, dia akan bisa saya buat menjadi rendah. Nah, itu adalah akibat-akibat dari dosa tadi. Kemudian setelah adanya kesombongan, melenceng, kemudian ada insekuritas tadi, merasa tidak aman. Seperti tadi Adam dan Hawa kemudian bersembunyi dari sosok yang selama ini adalah sosok yang mereka dambakan. Jadi 3 hal ini harus kita garis bawahi. Yang pertama, bermula dari kesombongan, kemudian melenceng atau pandangan itu jadi berubah, kemudian akhirnya menjadi insecure. Nah, insecure ini teman-teman, mulanya kita akan gali dulu dari mana datangnya. Seperti yang Kak Dian bilang tadi ya, kita sekarang lagi duduk begini, tapi bisa saja dalam hati kita merasa terancam atau insecure tadi. Kenapa bisa ya? Ada 3 hal. Kita tidak mengenal siapa itu Tuhan, kita tidak mengenal siapa diri kita, dan yang terakhir kita tidak mengenal siapa mereka atau orang di sekeliling kita. Itu membuat diri kita terancam. Pertama, ketika kita tidak mengenal Tuhan, apalagi dalam pelayanan ya, tadi kita bicara mengenai tips dalam pelayanan, kita tidak tahu siapa Allah yang kita layani ini. Kita menerka-nerka dengan perasaan kita. Karena mungkin kita mengikut Tuhan selama ini tuh berpikir bahwa oh, ikut Tuhan itu adalah berdasarkan pengalaman hidup saja. Kalau saya merasa Tuhan itu baik dan dekat, berarti Tuhan memang saat ini sedang dekat. Kalau saya merasa Tuhan sedang jauh, berarti Tuhan memang sedang marah. Karena kita mendefinisikan Tuhan itu dengan perasaan kita yang sangat relatif ini, Berta, bisa berubah-ubah. Buktinya ya, misalkan hari ini, misalnya jam ini saya bisa senang, 2 jam kemudian saya bisa saja sedih, bisa galau, seperti itu ya. Perasaan kita terlalu relatif. Dan kita menaruh definisi kita mengenal Tuhan berdasarkan perasaan kita ini yang sangat-sangat relatif. Makanya dibutuhkan sekali untuk teman-teman Pomkris untuk terus giat dalam pembelajaran PA, pendalaman Alkitab, dan juga belajar firman Tuhan, dan terutama HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari ya, supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan. Sekarang saya mau tanya ya, kalau misalkan Berta pacaran ya dengan seseorang, kemudian Berta mau diajak menikah sama orang itu, apakah Berta mau kalau misalkan orang itu adalah orang yang baru saja Berta kenal di pinggir jalan tadi? Tidak. Tidak ya? Kenapa tidak mau? Karena belum mengenal atau belum kenal lebih dalam lagi gitu, bagaimana sifat atau bagaimana betul latar belakangnya. Berta tidak akan merasa aman menghidupi kehidupan masa depan dengan sosok yang Berta tidak kenal kan? Demikian juga dengan kita. Kita akan merasa insecure terus dalam pelayanan, apalagi merasa tidak aman kalau kita tidak kenal siapa Tuhan yang kita layani. Dalam hubungan tadi ya, menikah saja, kita mau kenal orang yang hidup bersama kita, apalagi dalam kehidupan kita ini sampai kehidupan kekal nanti, kita harus kenal siapa Allah yang kita layani itu ya.
banyak atribut-atribut Allah, tapi tidak bisa dijelaskan di ruang ini karena sangat terbatas ya waktu kita. Atribut-atribut Allah yang Allah berdaulat, Allah yang maha tahu dan sebagainya, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah aspek tadi, siapakah saya? Nah ini ya, ini yang banyak sekali melenceng. Jadi nanti poin siapakah Allah, siapakah saya, siapakah mereka nanti akan saling berelasi. Ketika salah satunya itu error, maka yang lainnya akan error. Siapakah saya itu biasanya terjadi ketika kita tidak mengenal siapakah Allah yang benar. Misalkan kita mengira bahwa Allah itu adalah pribadi yang bisa kita suruh-suruh. Ketika kita berdoa, segala hal yang kita doakan itu harus Dia kabulkan. Atau kita merasa bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu menuntut saya dalam pelayanan, selalu mau yang perfect, Allah yang tidak puas, Allah yang selalu haus untuk dimuliakan. Kenapa saya harus memuliakan Tuhan? Apakah Tuhan itu haus untuk dipuji-puji? Kadang hal itu membuat kita menjadi kabur tentang diri kita juga. Ketika kita lihat Tuhan itu sebagai sosok yang pemarah, kemudian kita melihat diri kita sebagai orang yang tertindas. Padahal Alkitab menjelaskan diri kita itu seperti apa dengan sangat jelas ya. Nanti bisa terus dilakukan PA mengenai siapakah diri kita di hadapan Allah. Nah, tapi masalah yang saat ini terjadi itu ya, banyak sekali orang itu yang mendefinisikan siapa mereka itu berdasarkan apa yang mereka pikirkan dan perjalanan hidup dan pengalaman mereka. Misalkan mereka dari kecil itu pengalamannya adalah orang yang tidak pernah dipuji, kemudian mereka mulai mendefinisikan bahwa saya ini adalah orang yang selalu gagal. Dan kemudian saya ini adalah, atau mungkin ada kebalikannya, orang yang selalu dipuji-puji. Kemudian dia mendefinisikan bahwa saya adalah orang yang tidak akan pernah gagal. Nah, jadi definisi itu kemudian kita bentuk sendiri. Kita mulai membentuk siapa diri kita. Dan kalau saya tanya ya sama teman-teman, atau saya tanya sama Berta, Berta kamu siapakah kamu ini? Siapakah kamu Berta? Saya mahasiswa mungkin sebagai anak, keluarga gitu. Iya, tidak salah, Berta tidak salah menjawabnya. Kebanyakan dari orang kalau kita tanya siapakah kamu, kayak saya mungkin pasti akan bilang saya Dian. Dian yang siapa, yang bagaimana? Saya Dian yang seorang pengajar. Kemudian Dian pengajar yang bagaimana? Saya Dian pengajar yang hobinya main musik, misalkan begitu ya. Kebanyakan orang kalau ditanya siapakah jati diri definisimu sebenarnya, pasti dia akan menjelaskan profesinya dahulu pertama. Karena dia mendefinisikan dirinya itu dari apa yang sudah saya capai, apa yang sudah saya buat. Sejauh ini sampai mana pencapaian saya, itulah saya. Lalu setelah itu apa hobi saya, apa yang saya lakukan. Jadi banyak orang mendefinisikan dirinya berdasarkan keadaan saat ini. Tapi dua ekstrem tadi yang saya bilang ya, ada orang yang sangat minder, ada orang yang sangat bangga dengan dirinya. Kedua hal ini itu adalah tidak sehat kalau berdasarkan Alkitab ya. Ini tuh seperti kalau radio itu dalam frekuensi tengah ini, dia itu melambung tinggi, turun, melambung tinggi. Dan dari dua orang ini, kapan kita berikan mereka pemantik sedikit api, mereka bisa terbakar. Contohnya, misalkan orang yang rendah diri itu, ketika kita bilang dia, kau baik sekali ya dalam pekerjaan ini, dia akan bilang, tidak, saya tidak baik, saya ini biasa saja. Padahal sebenarnya itu adalah identifikasi salah satu bentuk kesombongan, di mana dia hanya bersandar pada dirinya sendiri. Dia hanya berpikir bahwa saya paling tahu diriku, saya ini tidak mampu, dan kalau ada orang puji saya tidak mau terima. Ada juga orang yang dia itu sangat bangga sama dirinya. Dia dikritik, kemudian dia tidak mau dengar juga, karena dia bilang, saya mampu kok, dan saya sudah lakukan yang paling bagus. Nah, jadi kembali lagi pada kesombongan tadi ya, kita highlight kesombongan. Kesombongan itu kemudian mengaburkan siapa dirinya sebenarnya dan siapa Tuhan. Kalau misalkan sekarang ada mic ya, biasanya kalau pertemuan ada mic. Berta, kira-kira bagaimana kalau misalkan dari awal ya, belum di dunia ini belum ada mikrofon, tiba-tiba muncul alat misalkan ada mikrofon panjang gitu di depan kita. Bagaimana kita tahu fungsi alat itu? Mencoba. Kita coba dulu ya. Kita coba kok ada suara ya, begitu. Nah, kalau misalkan iya betul kita coba ya. Tapi itu kan bisa saja waktu awal kita lihat misalnya masih di toko, kan kita belum bisa coba. Kita tidak tahu itu alat apa. Nah, biasanya kita bisa tahu alat itu apa dari ada informasi yang diberikan oleh pembuat alat tersebut. Alat ini saya ciptakan untuk apa? Alat ini kenapa ada? Misalkan handphone ini ya. Kenapa harus ada handphone ini? Kemudian tujuannya apa?
baru kita bisa ikuti petunjuknya, oh alatnya untuk seperti ini. Nah, kesalahan kita adalah kita mendefinisikan diri kita berdasarkan pengalaman kita tadi, pengertian kita sendiri. Tapi sesungguhnya bisa nggak sih sebuah HP ini mendefinisikan dirinya sendiri? Atau mikrofon tadi mendefinisikan, oh saya tidak mau jadi mikrofon, saya mau jadi ini alat untuk mengganjal pintu misalkan. Nah, kapan ketika mikrofon itu dipakai tidak sesuai tujuannya diciptakan, dia pun menjadi rusak dan tujuan dari pencipta itu tidak tercapai dan dia tidak akan bisa tidak akan bisa total dengan fungsinya begitu. Nah, demikian juga dengan kita mencari-cari definisi diri kita dari perasaan kita, dari pencapaian kita, tapi sebenarnya yang paling tahu definisi kita itu pencipta kita sih, yang membuat kita kan. Jadi di mana dia memberitahu apa fungsi kita, apa tujuan kita? Dari surat cintanya di Alkitab. Jadi kenapa lagi masih menjauhi Alkitab? Kalau kamu saat ini sedang bingung mencari-cari jati dirimu siapa, kamu diciptakan untuk apa, dan kenapa kamu harus ada di dunia ini. Kalau kamu percaya bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu menciptakan segala sesuatu tidak kebetulan, berarti kau ada di dunia ini juga tidak kebetulan, teman-teman, seperti itu ya. Nah, kemudian ada faktor aspek yang ketiga tadi, yaitu siapa mereka, siapa orang-orang sekeliling kita itu. Kadang kita melihat orang sekeliling kita itu menjadi batu patokan mendefinisikan kita ya. Misalkan kayak contoh banyaknya itu contoh orang tua. Apa yang orang tua katakan tentang kita, itulah yang membentuk kepribadian kita. Jujur waktu Kak Dian belum kenal Tuhan ya, Kak Dian tuh pernah lihat baca buku harian kan, dan buku harian itu tuh Kak Dian melihat bagaimana Kak Dian mendefinisikan diri Kak Dian. Waktu itu saya bahkan mendefinisikan diri saya adalah seonggok daging yang tidak berguna. Saya pernah tulis begitu di buku harian saya. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya itu karena dari lingkungan tidak pernah puas dengan pencapaian kita selalu dituntut untuk melakukan banyak hal, dan kita tidak pernah dipuji orang tua misalkan seperti itu. Jadi kita meletakkan harga diri kita ini pada perkataan orang. Nah, jadi kita tuh tidak heran ya, kalau di dalam pelayanan biasanya ada nih tipe-tipe pelayan yang kebingungan. Dia biasanya adalah tipe AKS, asal kamu senang. Jadi asal jemaat senang, AJS. Jadi dia orientasinya adalah aku pelayanan, tolak ukurnya berhasil atau tidak pelayanan ini, itu adalah ketika ada jemaat yang memuji acara kami. Ketika mereka bilang, ih bagus sekali ya Natalnya, ih bagus sekali ya PMB-nya, itu adalah parameter pelayanan saya berhasil. Nah, kapan tidak ada orang yang berkata seperti itu? Padahal mungkin kita sudah melakukan semuanya sangat baik, sudah berpuasa, sudah latihan sedemikian rupa, tapi tidak ada yang bicara seperti itu. Kemudian kita merasa down, kita merasa bahwa gagal sekali dalam pelayanan ini, kita merasa pelayanan kita sia-sia. Sepertinya tidak ada orang diberkati di sini. Contohnya juga ya, yang paling sederhana, ketika Kak Dian pernah jadi worship leader ya, dulu Kak Dian pernah punya pikiran seperti ini. Kapan ketika Kak Dian pimpin pujian dan tidak ada orang angkat tangan, itu artinya pelayanan Kak Dian gagal. Padahal bukan seperti itu ya. Kapan pelayanan kita itu berhasil atau tidak, bukan karena ada banyak orang angkat tangan, atau misalkan tidak ada yang angkat tangan, karena bukan berdasarkan mereka. Lagi-lagi kita menaruh insekuritas kita ini kepada reaksi orang. Padahal orang ini, atau kita bisa bilang netizen ya, mereka itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau teman-teman punya teman ya di media sosial, ada kadang yang biasanya dia status bahagia sekali, kemudian 3 jam kemudian dia status kayak dililit hutang besar sekali gitu, galau sekali, sampai kita tanya, kamu kenapa sampai begitu kan? Kayak dia bilang sepertinya dunia mau berakhir, dia sepertinya mau mengakhiri hidupnya, sampai kita khawatir, kok bisa ya ada orang yang tiba-tiba kalau bahagia itu bahagia banget, terus dia sedih banget, atau bisa sampai kalau ekstrim itu bipolar gitu ya. Kenapa bisa? Karena mereka menggantungkan kondisi perasaan mereka terhadap lingkungan atau orang-orang sekitar tadi. Nah, ada juga orang nanti yang melihat, oke, orang sekitar saya akan menjadi rival saya. Mereka akan menjadi orang yang menghambat saya. Kalau mereka itu sedih, maka saya akan bahagia. Jadi seperti bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, bagaimana Alkitab mau kita memandang sekeliling kita dengan tidak mendasarkan perasaan, definisi kita, jati diri kita pada orang lain, itu adalah memandang mereka sebagai orang-orang yang sama dengan kita. Mereka butuh penebusan Tuhan. Mereka juga adalah orang yang berdosa, yang juga lagi struggle
mereka tuh lagi bergumul, lagi juga mencari jati diri mereka siapa, sama-sama begitu ya. Waktu kita melihat mereka itu sebagai orang yang berdosa sama kayak kita juga, kita akan merasa bahwa mengasihi mereka, kita akan mengasihi mereka, mereka perlu Tuhan ya. Dan kemudian kita akan menganggap mereka seperti keluarga, seperti contoh yang diberikan oleh Yesus Kristus waktu mengenai orang Samaria yang baik hati. Tuhan Yesus di situ memberikan contoh bagaimana orang Samaria ini menolong orang yang yang seusai dirampok itu, dia perlakukan seperti keluarganya sendiri. Dia tidak memandang dia latar belakangnya siapa, dia memperlakukan orang itu seperti keluarganya sendiri. Nah, jadi apa yang Alkitab mau ketika kita memandang orang lain? Kita mungkin memotong-motong orang itu begini ya. Oh, ini musuhku, kelompok ini musuhku, kelompok ini temanku, kelompok ini gengku, kelompok ini orang-orang ganteng, kelompok ini itu model. Kita mengkelompok-kelompokkan orang. Tapi Alkitab mau kita memandang secara keseluruhan orang-orang di sekeliling kita itu sebagai keluarga. Keluarga tadi ya, dimana kita sama-sama lagi bergumul, dan saya tidak akan merasa terancam hanya jika ketika kamu mengatakan bahwa Dian, kamu sepertinya kurang baik tadi waktu membawakan materi, misalkan begitu ya. Kita pasti akan menerima hal itu sebagai, oh iya, saya memang mungkin tidak baik ya dalam hal itu, dan saya perlu belajar lagi. Jadi kita tidak menggantungkan perasaan kita pada apa yang orang lain katakan begitu, karena kita punya motivasi. Siapa yang kita layani? Tuhan Allah yang kita kenal. Kita melayani bukan melayani orang itu begitu. Jadi kita merasa aman. Nah, jadi yang banyak menjadi pergumulan anak muda saat ini adalah itu. Kita menaruh identitas diri kita pada tempat yang tidak benar, maka kita merasa tidak aman ketika tempat-tempat itu mulai mengancam kita. Seperti itu, Berta kurang lebih. Oke, luar biasa penjelasan dari Kak Dian. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa insecure itu adalah rasa tidak aman ketika kita berada di sekitar kita gitu. Jadi untuk teman-teman stop insecure ya. Jadi demikian talk show kita pada siang hari ini. Jadi karena kita sudah awali tadi yang doa, mungkin kita akan tutup dengan doa. Jadi saya mohon kesediaan dari Kak Dian untuk memimpin kita dalam doa tutup ini. Oke. Teman-teman semua, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau melimpahkan kami dengan kasih yang begitu besar. Tuhan, seringkali kami berpikir bahwa kami bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami berpikir kami bisa membangun siapa diri kami sendiri itu berdasarkan pemikiran kami. Tapi kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau yang menerangi pikiran kami yang sudah jatuh dalam dosa ini, supaya bisa mengenal siapakah Engkau yang benar. Dan ketika kami tahu siapa Engkau yang benar, kami bisa mengenal diri kami dengan benar, dan juga bisa memandang sesama kami dengan benar. Tuhan, kami serahkan perjalanan kehidupan masa muda kami. Biarlah di dalam masa muda kami ini kami mendapat kesempatan untuk boleh bergumul, belajar, mengenal hal-hal ini Tuhan, sehingga Engkau boleh membentuk kami menjadi pribadi yang tidak goyah. Sekalipun keadaan sekeliling kami mengusik kami, bahkan mungkin setan iblis di dalam diri kami mulai memperkatakan hal-hal kebohongan, namun kami tetap memegang firman-Mu sebagai batu penjuru dan sebagai pusat yang akan terus menjadi pedoman bagi kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan untuk POM Kris, Tuhan kiranya memberkati setiap pengurus, baik pengurus yang sudah terpilih saat ini dan juga setiap pengurus yang saat ini juga terlibat sebagai mahasiswa di perkuliahan. Tuhan berkati perkuliahan mereka ya Bapak, agar kiranya mereka bisa menjadi berkat buat sekeliling mereka. Tuhan juga berkati pelayanan mereka ya Bapak, biarlah taburan yang mereka taburkan itu tidak sia-sia, namun menjadi suatu kesukaan bagi Engkau, dan Tuhan dipermuliakan di kampus Universitas Tadulako di Fakultas Hukum. Bapak, kami serahkan hidup kami sebagai anak muda yang mau Tuhan pakai selanjutnya ke dalam pertolongan tangan Tuhan saja. Ini doa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Dian sebagai narasumber kita pada hari ini sudah bergabung bersama POM Kris. Ya, jadi teman-teman, sekian POM Kris Talk Show kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi boleh memberkati kita semua. Jadi sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta share video ini. Shalom.